Nah, yang menarik juga bahwa sebetulnya di dalam surat Al-Kahfi ini ada kisah lain yang juga tidak kalah menariknya, yaitu kisah tentang Dzulqarnain. Yang di sini juga ada sebuah hadis yang menarik, ya. Jadi mulai Allah memisahkan tentang Dzulqarnain ini di ayat 83 surat Al-Kahfi. Yaitu ketika Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang kisah Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Nah, di dalam riwayat disebutkan siapa sebenarnya Dzulqarnain ini. Dalam riwayat dari Abu Ja'far alaihissalam, qal inna Dzulqarnain lam yakun nabiyyan. Dzulqarnain bukanlah seorang nabi. Jadi dia adalah hamba Allah yang punya tugas mereformasi umatnya, memperbaiki keadaan umatnya, dan membawa mereka kepada ketakwaan. Jadi seorang moralis, guru, seorang orang yang ingin memperbaiki keadaan, yang kebetulan dia memiliki dua tanduk, dua qarn di dalam riwayat ini. Jadi disebutkan bahwa sesungguhnya Dzulqarnain bukan merupakan seorang nabi, walakinnahu kana 'abdan salihah. Tetapi dia merupakan hamba yang saleh. Nah, saleh di dalam bahasa Arab itu kan berasal dari kata shad lam ha, yang sebetulnya bisa kita artikan sebagai orang yang melakukan islah, orang yang melakukan perbaikan, orang yang ingin ada perbaikan pada kehidupan umatnya. Dan yang menarik sebetulnya kata shad lam ha ini bisa berakar dari as-sulh yang artinya adalah kedamaian, bisa juga berakar dari as-salah yang artinya kebaikan. Ini juga memiliki makna yang luar biasa sebetulnya dalam etimologi bahasa Arab, bahwa bagaimana kebaikan itu sesungguhnya lebih mudah terjadi dalam suasana yang damai. Artinya ada penekanan bahwa kalau mau melakukan perbaikan, maka lakukanlah terutama dan pertama, dan upayakan dengan sungguh-sungguh cara-cara damai terlebih dahulu. Kalau cara-cara itu gagal atau terus-menerus dihambat dan diremehkan oleh orang yang menjadi sasaran dari perbaikan, barulah ada cara-cara lain. Artinya sulh itu adalah awal atau kondisi terbaik, kedamaian itu kondisi terbaik untuk salah, untuk kebaikan. Nah, kemudian dalam riwayat itu disebutkan walakinnahu kana 'abdan salihan ahabballah fa ahabbahullah. Seorang hamba yang baik, yang saleh, yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Wa nasaha lillahi fa nasahahullah. Dia berupaya melakukan perbaikan, dia menasehati untuk Allah dan Allah pun menyayanginya. Menyayangi untuk Allah, menyayangi karena Allah dan Allah pun menyayanginya. Amara qaumahu bitaqwallah fadarabuhu ala qarnih. Dia memerintahkan umatnya, kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, lalu kaumnya memukul salah satu dari tanduknya. Faghaba anhum. Lalu setelah terkena pukulan itu, Dzulqarnain ini menghilang dari mereka. Ini istilah yang dipakai adalah ghaba anhum, artinya ghaib dari mereka, raib dari mereka, menghilang dari mereka. Zamanan, menghilang dari mereka suatu masa, artinya cukup lama. Summa raja'a ilaihim, lalu Dzulqarnain kembali kepada kaumnya, fadharabuhu ala qarnihil akhar. Lalu kaumnya memukul bagian lain dari tanduknya. Ini artinya kisah tentang Dzulqarnain ini menunjukkan bahwa Dzulqarnain sempat
mengupayakan perbaikan di dalam umatnya, tetapi kemudian umatnya menentang dengan keras sampai kepada tindakan fisik. Dan karena tindakan fisik itu kemudian dia menyembunyikan diri, bersembunyi sampai kondisi lebih sesuai untuk dia melakukan misinya dan melanjutkan misinya. Ini sebuah kisah. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan siapa Dzulqarnain ini. Artinya sama seperti Khidir yang tidak dijelaskan siapa identitas dia sesungguhnya, apakah dia nabi atau rasul, tapi yang dijelaskan adalah peran dia, status dia. Di mana yang menarik pada Nabi Khidir adalah bahwa tidak ada orang yang tahu tentang keberadaan dia, bahkan Nabi Musa pun tidak tahu di mana dia, dan Allah hanya memberikan semacam rambu. Kalau engkau melihat suatu tempat di mana nanti ikan itu akan hidup lagi, itulah tempat Khidir berada. Ini kan sebetulnya untuk menunjukkan bahwa bahkan identitas dari Khidir itu sendiri tidak perlu diketahui. Yang perlu diketahui adalah misinya. Bahwa dia punya misi-misi yang dia kerjakan dalam ketersembunyian dan dalam keadaan laten, tertutup dari pantauan masyarakat, penguasa ketika itu, bahkan juga musuh-musuh dari kebaikan ketika itu. Nah, yang selanjutnya di dalam surat Kahfi, Allah menyebutkan begini, Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami, Allah, telah memberi kekuasaan kepada Dzulqarnain di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauman qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau kamu boleh berbuat baik terhadap mereka. Di sini Allah menunjukkan peran Dzulqarnain ini, yaitu melakukan banyak hal yang sebetulnya adalah bagian dari tugas dia memperbaiki situasi dan keadaan yang ada. Nah, dari kisah Dzulqarnain ini kita juga dapat memetik sebuah makna bahwa ada seseorang yang namanya hanya disebutkan sebagai julukan saja, ya, yang di dalam Al-Quran disebut sekedar sebagai Dzulqarnain, orang yang memiliki dua tanduk. Tetapi siapa dia dan apakah itu tanduk beneran atau itu cara dia berpakaian, ini terjadi ada perdebatan di antara para mufassir. Apapun, siapapun dia, yang penting adalah misi dia. Dan bagaimana dia menjalankan misi itu dengan baik. Artinya misi itu dia jalankan sedemikian sehingga dia mampu mengubah keadaan yang ada. Juga diantaranya dengan dia bersembunyi terlebih dahulu dan tidak memperlihatkan dirinya, tidak mengumandangkan dari sejak awal identitasnya. Artinya menggunakan cara-cara yang tersembunyi untuk melakukan misi itu. Yang menarik misalnya, ada banyak hal yang dia lakukan, kemudian di antara yang sampai sekarang menjadi perbincangan di antara umat Islam, di antara mufassir, di antara ulama, itu adalah tentang peran dia menaklukkan Ya'juj dan Ma'juj. Ini pun kaum yang sebetulnya tidak pernah tampak sebetulnya hadir secara jelas dalam sejarah. Siapa dia? Banyak spekulasi tentang siapa dia. Nah, Allah kemudian menceritakannya begini. Hingga apabila dia, Dzulqarnain, telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, artinya kaum yang ikut bersama dia. Nah, ini kan ada kisah di balik mengapa kaum itu kemudian ikut. Jadi ibaratnya Dzulqarnain itu seperti seorang
yang ingin melakukan perbaikan memiliki kemampuan-kemampuan tertentu karena Allah tadi sudah sebutkan dalam inna makkanna lahu fil ard, kami beri dia kemampuan. Kemudian kaumnya ini menunjukkan kepada dia, ini loh kaum-kaum yang berbahaya, yang sering menyerang kita, merusak kita, mengancam kita dan menyiksa kita dan menyerang kita dan lain sebagainya. Kemudian Dzulkarnain datang kepada kaum-kaum itu satu demi satu dan mengalahkan mereka atau menundukkan mereka. Di antaranya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surat Al-Kahfi ini sendiri ayat 94 Allah berfirman, qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, itu kaum yang minta perlindungan dari Dzulkarnain ini tadi, berkata, hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu bayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Kemudian Dzulkarnain menjawab, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Dzulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku, yang telah diberikan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Jadi lebih baik daripada kalian beri uang dan lain sebagainya. Allah telah memberi aku sesuatu yang lebih baik daripada pembayaran dan upeti dan lain sebagainya. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka. Yakni Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian disebutkan juga kisah tentang bagaimana cara Dzulkarnain melakukan pemisahan antara kaum yang sering diserang, korban dari penyerangan tersebut, yang ketakutan, yang minta perlindungan kepada Dzulkarnain dengan kelompok atau kaum yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Maka disebutkan dalam surat 96 ayat 96 surat Al-Kahfi, atuni zubaral hadidi hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Dzulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah mencapai merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Jadi intinya Dzulkarnain kemudian dengan bantuan orang-orang itu tadi membangun semacam dinding tembok yang terbuat dari besi dan dilapisi timah yang supaya Ya'juj dan Ma'juj ini tidak lagi berkeliaran dan mengganggu orang-orang yang hidup di bukit-bukit itu. Yang seperti saya sampaikan adalah kisah Dzulkarnain ini kemudian menjadi banyak pertanyaan dan menimbulkan banyak spekulasi. Yang sesungguhnya juga tidak terlalu penting bagi Allah Subhanahu wa taala spekulasi manusia, tapi yang penting dan Allah ingin sampaikan kepada kita adalah apa yang termaktub di dalam ayat-ayat ini. Ada seorang yang tidak terlalu jelas identitasnya, ibaratnya dia bekerja dalam kondisi anonimus, dalam kondisi yang laten, tidak terlihat oleh orang, tapi misinya adalah misi menyelamatkan kaum dan umat di zaman itu dari agresi musuh-musuh yang merusak bumi ketika itu. Ada hamba-hamba Allah sejak zaman-zaman terdahulu yang memang punya misi-misi tersembunyi, tidak tampak, tetapi hasilnya jelas, yaitu menyelamatkan umat dan kaum dari agresi dan persekusi kelompok-kelompok yang jahat atau orang-orang yang jahat. Bahkan karena Dzulkarnain ini juga tidak pernah bisa diketahui kecuali riwayat-riwayat menunjukkan, itu pun riwayat tadi yang saya bacakan itu tidak merinci tentang sosoknya, tetapi sifat-sifat umumnya bahwa dia adalah orang yang saleh, kemudian dia mengajak umat untuk bertakwa, kemudian umatnya tidak menerima dan memukul salah satu di antara tanduk dia dan
bahwa tanduk itu apakah itu berarti pakaian atau itu memang dia punya tanduk atau apapun, yang jelas dia tidak diperkenalkan identitasnya secara jelas oleh Allah SWT. Tapi misinya jelas, perannya jelas. Perannya itulah yang disebutkan oleh Allah. Nah, yang menarik juga di sini adalah lawan dari Dzulkarnain itu juga menjadi pertanyaan sampai sekarang. Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj? Tentu banyak riwayat yang menjelaskan siapa Ya'juj dan Ma'juj itu, tetapi kita tidak sedang berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dan apakah benar bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu akan muncul di akhir zaman dan keluar dari benteng atau tembok yang telah dibangun oleh Dzulkarnain, dan apakah dia akan melakukan kerusakan sebagaimana dia melakukan kerusakan sebelumnya? Ini semua terbuka. Kemungkinan-kemungkinan seperti itu terbuka. Yang jelas pada era itu Dzulkarnain telah menutup jalan bagi Ya'juj dan Ma'juj untuk melakukan kejahatan-kejahatannya dan kekerasan-kekerasannya. Nah, ini lagi-lagi peran juru selamat. Juru selamat yang sudah kita sebutkan beberapa di antaranya adalah juru selamat yang pangkatnya adalah nabi dan rasul dan menjadi imam. Ada juru selamat yang pangkatnya bukan nabi, minimal tidak dijelaskan apakah dia nabi atau tidak, seperti Khidir. Kita tahu ya, kisah Khidir itu diantaranya adalah dia menyelamatkan orang-orang miskin dari seorang raja yang zalim dan dengan cara yang tidak normal, yaitu membocori perahu yang ditumpangi, kemudian juga menyelamatkan kedua orang tua yang soleh dari anak yang akan menjadi biadab dan durhaka, dan menyelamatkan harta karun anak yatim yang ada di sebuah kota, yang kota itu diisi oleh penduduk yang tidak ramah. Walhasil misi-misi penyelamatan yang Allah tunjukkan secara jelas bahwa misi-misi itu bisa dilakukan oleh para nabi, memiliki pangkat nabi, atau juga dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang bukan nabi. Seperti yang sudah kita kisahkan tentang Ashabul Kahfi, yang tidak jelas apakah mereka nabi atau bukan. Dan karena tidak dijelaskan, kemungkinan kita tidak bisa berspekulasi mereka itu nabi atau bukan. Begitu juga dengan Khidir, begitu juga dengan Dzulkarnain.